aku Kencil. Selamat datang di channel Turtle Creator. Yuk, dengar kisahku yang lucu dan seru di sini. Selamat menikmati. Si Kancil dan Lentera penunjuk jalan. Suatu malam yang sangat gelap, di tengah hutan yang biasa ia jelajahi, si Kancil berjalan sendirian dengan langkah hati-hati. Bulan tak menampakkan diri, dan kabut tipis menyelimuti setiap celah ranting dan rerumputan. Tak seperti biasanya, suara hutan malam itu sunyi mencekam, tak ada burung hantu yang bersuara, tak ada jangkrik bernyanyi. Bahkan dedaunan pun seperti enggan bergesekan. Si Kancil baru saja pulang dari membantu seekor anak kijang yang tersesat. Namun entah mengapa, jalan yang ia lewati terasa asing. Biasanya, ia hafal setiap akar pohon dan bau angin yang membisikkan arah. Namun kali ini, semuanya berbeda. Kenapa jalan ini terasa salah? Gumam si Kancil, memandang ke sekeliling yang makin diselubungi kabut. Tiba-tiba, dari kejauhan, tampak sinar kekuningan yang bergetar pelan. Sebuah lentera menyala sendiri di tengah kabut. Lentera itu menggantung pada dahan pohon mati, dan meski tidak ada angin, nyalanya bergoyang seperti menari. Si Kancil ragu, tapi nalurinya berkata bahwa lentera itu bukan sekadar cahaya biasa, seperti ada kekuatan aneh yang memanggilnya. Dengan langkah pelan, ia mendekati lentera tersebut. Begitu berada di bawahnya, kabut di sekitarnya seakan mundur perlahan, memberi jalan. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari balik pepohonan. Pengembara malam, kau telah melihat lentera, maka kau tak bisa mundur sebelum menyelesaikan perjalanan ini. Suara itu bukan suara binatang, lebih mirip bisikan dari daun yang lapuk. Si Kancil menoleh, namun tak melihat siapapun. Aku tidak berniat ikut permainan roh, kata Kancil dengan hati-hati. Aku hanya ingin pulang. Lentera ini bukan untuk main-main. Ia adalah penunjuk bagi mereka yang terpilih yang mampu menyeberang ke jalur tersembunyi. Jawab suara itu, semakin jauh, namun tetap terdengar jelas. Tanpa sadar, si Kancil mengikuti cahaya lentera yang mulai bergerak pelan, seperti ditarik tali tak kasat mata. Jalan yang ditempuhnya kini dipenuhi pohon-pohon tinggi dan tua, yang daunnya gugur seperti hujan, padahal tak ada angin. Di setiap kelokan, lentera itu menggantung lagi, selalu ada di depan, seolah membimbing. Di kejauhan, tampak gerbang kayu besar, hampir tertutup lumut dan akar. Di atasnya terukir simbol-simbol kuno yang tak dikenali Kancil. Tapi yang membuat bulu kuduknya merinding adalah suara-suara dari balik gerbang itu. Tangisan, bisikan, dan kadang tawa cekikikan yang membuat gigi bergemeletuk. Namun lentera tetap mengarah ke sana. Si Kancil berdiri di depan gerbang, menimbang pilihan. Ia bisa berbalik, meninggalkan lentera dan kembali ke kegelapan. Tapi suara dalam dirinya berkata, di balik gerbang ini ada sesuatu yang penting. Mungkin jawaban, mungkin bahaya. Akhirnya, dengan satu tarikan napas dalam, ia melangkah maju. Gerbang itu berderi terbuka, seakan menyambut tamu yang telah lama dinanti. Dan gelap di dalamnya bukanlah kegelapan biasa. Begitu melewati gerbang itu, si Kancil merasa seperti memasuki dunia lain. Udara di dalamnya lebih dingin, terlalu dingin untuk hutan tropis. Langit tak lagi gelap, namun seakan ditutupi selubung kelabu yang menggantung rendah, menekan pepohonan, menahan waktu. Jalan setapak yang ia lalui tidak lagi tanah dan rerumputan, melainkan batu-batu licin berlumut. Pohon-pohon di sekelilingnya tak memiliki daun. Rantingnya bengkok, seperti tangan-tangan yang ingin meraih siapapun yang lewat. Dan lentera itu kini melayang, tanpa kait atau tali, terus memimpin jalan. Aku di mana sebenarnya? Tanya si Kancil lirih, tapi suaranya seperti terserap oleh udara yang tebal dan lembab. Tiba-tiba, seekor makhluk muncul dari balik kabut seekor kijang tua. Tubuhnya kurus, matanya putih seperti tak punya pupil. Ia berdiri tepat di tengah jalan, menatap si Kancil tanpa berkedip. Kau telah masuk ke jalur arwah,
Ucap Kijang itu dengan suara serak, namun terdengar jelas. Jalur yang hanya terbuka saat lentera penunjuk dihidupkan oleh para penjaga. Penjaga? Si Kansil menyipitkan mata. Siapa mereka? Makhluk-makhluk yang menjaga keseimbangan antara dunia roh dan dunia nyata. Mereka tak terlihat, namun mereka ada. Dan saat seorang pengembara memasuki jalur ini, artinya ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang harus diperbaiki. Si Kancil menelan ludahnya. Ia bukan makhluk pemberani, hanya cerdik dan terbiasa menghindar dari bahaya. Tapi situasi ini seperti telah ditentukan. Kalau begitu, apa yang harus aku perbaiki? Sebelum Kijang tua menjawab, lentera itu mulai bergerak lagi. Si Kancil menoleh ke arah cahayanya, lalu kembali menatap Kijang tua itu, namun kini ia sudah menghilang, seolah menguap dalam kabut. Dengan langkah pelan, Kancil mengikuti lentera yang kini mengarah ke lembah. Di bawah sana, terdapat sebuah danau hitam pekat, airnya diam tanpa riak. Di tengah danau, tampak sebuah bangunan tua seperti kuil. Atapnya rusak, temboknya berlumut. Namun anehnya, dari bangunan itu terpancar cahaya redup seperti api biru. Dan terdengar suara nyanyian perempuan tua. Suaranya mendayu, namun tidak menenangkan. Ada kesedihan yang dalam, seperti suara ibu yang meratapi anak yang tak pernah pulang. Si Kancil melangkah menuju tepi danau. Lentera berhenti di sana, melayang perlahan di atas permukaan air. Apakah aku harus ke sana? Bisiknya. Dari balik kabut, seekor burung gagak tiba-tiba terbang mendekat dan hinggap di batang pohon mati di sampingnya. Jika kau mundur sekarang, jalan pulang akan hilang selamanya, ujar si gagak, mengepakkan sayapnya perlahan. Namun jika kau melangkah, kau harus siap menghadapi masa lalu yang belum selesai. Maksudmu, masa laluku, atau masa lalu makhluk lain yang tertinggal? Kata gagak itu sebelum terbang pergi, meninggalkan bulu hitam yang jatuh perlahan di atas air. Dengan ragu, si Kancil melangkah ke sebuah perahu kecil yang tiba-tiba muncul di tepi danau. Dayungnya sudah terpasang. Lentera itu melayang ke atas perahu, seakan memberi izin. Si Kancil naik, duduk, dan mulai mendayung pelan menuju kuil. Setiap kayuhan membuat suara seperti jeritan halus keluar dari air. Dan ketika ia mendekati bangunan itu, ia sadar dinding kuil itu bukan dari batu, melainkan dari akar dan tulang yang saling menjalin. Perahu si Kancil menyentuh sisi bangunan kuil itu dengan pelan. Saat kakinya menginjak lantai kuil, tanah di bawah terasa hangat, berbeda dari udara dingin di sekelilingnya. Lentera melayang turun, menetap di tengah ruangan utama, memperlihatkan ukiran-ukiran aneh di dinding akar yang menggeliat seperti hidup. Di ujung ruangan, terdapat sebuah cermin besar, retak, dan diselimuti kabut dari dalam. Tiba-tiba, bayangan muncul di permukaannya. Bukan bayangan si Kancil, melainkan seekor kancil lain dengan mata merah menyala, tubuh kurus kering, dan senyum licik yang membuat udara di sekeliling menegang. Aku, siapa kau? Tanya si Kancil. Aku adalah dirimu yang dulu kau tinggalkan, jawab bayangan itu. Apa maksudmu? Bayangan itu mendekat. Kau pikir kau selalu cerdik dan tidak menyakiti siapapun. Kau lupa satu peristiwa, satu dusta yang menyebabkan seekor kancil muda mati tersesat. Aku adalah akibat dari pilihanmu. Ingatan lama perlahan menyeruak. Bertahun-tahun lalu, saat kecil, si Kancil pernah meninggalkan temannya di persimpangan hutan karena takut tertangkap pemburu. Ia lari sendiri dan tak pernah kembali. Kini bayangan dari peristiwa itu menuntut balasan. Cermin itu meledak, dan dari pecahannya keluar sosok kancil kelam yang melompat menyerang. Si Kancil menghindar, namun dinding kuil mulai merapat, akar menjulur ke arahnya. Lentera kembali menyala terang dan membentuk lingkaran cahaya pelindung. Hadapilah, bukan lari. Terdengar suara lirih dari lentera. Si Kancil menutup matanya dan berteriak, "Aku minta maaf. Aku pengecut, tapi aku tak pernah lupa. Setiap malam aku dihantui rasa bersalah." Seketika,
akar yang melilit terlepas. Sosok bayangan itu menghilang dalam kabut dan suara nyanyian berhenti. Lentera menyala lebih terang, membuka jalan di belakang kuil, menuju hutan yang jauh lebih gelap. Si kancil melangkah perlahan ke dalam terowongan. Dindingnya bersinar samar, dan udara di dalamnya terasa hangat. Lentera menuntunnya sampai ke ujung lorong, di mana cahaya terang menunggu. Begitu ia keluar dari lorong itu, ia mendapati dirinya berdiri di hutan yang dikenalnya. Angin bertiup lembut, dan sinar matahari pagi mulai menembus dedaunan. Lentera itu kini tergantung di cabang pohon kecil, lalu perlahan padam dan berubah menjadi daun, jatuh ke tanah, lalu hilang ditiup angin. Si kancil menghela napas panjang. Ia merasa ringan, seakan beban di pundaknya telah sirna. Di kejauhan, ia melihat seekor kijang muda berdiri, menatapnya dengan senyum. Bukan arwah, bukan bayangan, tapi benar-benar kehidupan baru. Ia menghampiri. "Kau tersesat?" tanya si kancil. Kijang itu mengangguk. "Aku mencari jalan pulang." Si kancil tersenyum. "Kalau begitu, ayo. Kali ini aku tidak akan meninggalkan siapapun di belakang." Dengan langkah tenang, mereka berjalan bersama, menembus cahaya pagi. Dan di langit, di balik awan, seberkas cahaya biru dari lentera penunjuk jalan bersinar sekali lagi, bukan untuk menakuti, tapi untuk membimbing jiwa-jiwa yang tersesat kembali pulang. Tamat. Kancil melangkah perlahan. Jalan yang ia tempuh kini penuh dengan kepala patung batu, semuanya tanpa wajah. Mereka tampak seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Di ujung jalan, tampak sebuah batu besar berwarna merah tua, dan di atasnya berdiri seekor makhluk tinggi berjubah hitam. Wajahnya ditutupi kerudung kabut. "Aku adalah penjaga persimpangan jiwa," ujar makhluk itu. "Kau telah menyeberang dan kini harus memilih arah. Jalan kembali atau jalan pengorbanan. Apa maksudmu dengan pengorbanan? Untuk menyeimbangkan perbuatan di masa lalu, tak cukup hanya pengakuan. Seseorang atau sesuatu harus menggantikan tempat arwah yang tak tenang. Satu roh bebas, satu terikat." Si kancil menggigil. "Apakah maksudmu aku?" Makhluk itu mengangguk perlahan. "Namun karena lentera memilihmu, ada jalan ketiga. Kau harus membawa satu roh kembali ke dunia untuk menebus waktu yang hilang. Tapi itu bukan tanpa risiko. Kau bisa gagal dan terjebak selamanya." Lentera kembali menyala terang, dan dari balik pepohonan muncullah arwah seekor kancil muda, teman lamanya. Wajahnya bersih, matanya kosong. "Aku tidak tahu harus berkata apa," gumam si kancil. Roh itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lentera, lalu perlahan berjalan ke arah cahaya. Saat menyentuh lentera, tubuhnya berubah menjadi butiran cahaya yang berterbangan ke langit. Makhluk berjubah mengangguk. "Kau telah memilih, maka ikuti jalur terang. Tapi ingat, jalur kembali tidak akan sama seperti sebelumnya." Hutan di sekeliling perlahan berubah warna. Kabut menghilang, digantikan sinar bulan yang kini muncul perlahan. Jalan di depan si kancil menyempit, tapi lentera masih menyala, walau cahayanya kini berwarna biru muda. Di tengah perjalanan, seekor ular putih besar menghadang. Tubuhnya melingkar di tengah jalan. Matanya bersinar seperti batu giok. "Aku adalah penjaga gerbang terakhir," katanya, tanpa membuka mulut. "Apakah aku harus melawanmu?" "Justru sebaliknya. Kau harus menjawab satu pertanyaan terakhir. Jika salah, kau akan berjalan dalam lingkaran waktu tanpa ujung. Jika benar, pintu menuju dunia akan terbuka." Si kancil menelan ludah. "Apa pertanyaannya?" Ular itu mendekat. Apa yang membuat cahaya lentera bersinar ketika semua kegelapan telah menelan harapan? Si kancil diam. Ia berpikir, cahaya bukan hanya soal api atau minyak. Ia tahu lentera itu menyala bukan karena bahan bakar biasa, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Ia mengingat semua yang telah ia lewati, rasa takut, pengakuan, permohonan maaf, keberanian. Dan akhirnya ia menjawab pengampunan dan keberanian untuk
menebusnya. Ular itu menatapnya lama, lalu tersenyum. Jawaban benar. Ia melingkar pelan, membuka jalan yang sebelumnya tersembunyi oleh batu dan akar. Lentera itu menari pelan, menunjukkan lorong terakhir sebuah terowongan tanah bercahaya.